Halo, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube PT Indotera Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima. Di dunia industri, udara bertekanan sangat penting sekali ya. Dan banyak sekali alat-alat industri ataupun alat-alat processing yang menggunakan udara bertekanan sebagai bantuan untuk beroperasi, atau bisa dikatakan ya, udara terkompresi atau udara bertekanan ini sangat vital sekali di dunia industri. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu produk unggulan dari PT Indotera Persada, yaitu Araki Screw Kompresor GTR 55AD. Nah, apa saja fitur menarik dari video ini? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah penampakan dari Araki GTR 55AD. Jadi sebesar ini ya, hampir setinggi saya. Nah, untuk Araki GTR ini adalah sebuah skru kompresor dengan kapasitas motor 55 kW. Nah, untuk tipe yang kita review kali ini adalah yang tipe double screw ya, namun ada juga yang tipe single screw. Namun kali ini kita akan membahas lebih lanjut atau mereview tentang Araki GTR 55AD dengan konfigurasi double screw dengan tekanan kerja maksimum 13 bar. Jadi untuk Araki GTR ini juga ada beberapa varian ya, GTR 55A yang single screw ataupun yang double screw. Sedangkan untuk tekanan kerjanya ada yang 8 bar atau 13 bar. Nah, untuk yang kita review kali ini adalah yang tekanannya 13 bar. Oke, kita bisa lihat ya, seperti ini penampakannya. Untuk bodinya, untuk di bagian tiang-tiangnya atau bagian pinggirnya menggunakan sistem pengecatan powder coating ya, seperti ini dengan warna abu-abu gelap seperti ini. Untuk bagian pintu itu menggunakan warna abu-abu muda, tapi sistemnya sama ya, powder coating juga, tapi dengan finishing glossy seperti ini. Nah, untuk dimensinya adalah untuk panjangnya yaitu di 1700 mm, untuk lebarnya sampai dengan 1150 mm, sedangkan tingginya di 1650 mm. Nah, jadi cukup besar ya, karena ini kapasitas motornya saja sudah 55 kW. Nah, untuk kapasitas kompresor GTR ini Anda bisa menyiapkan untuk input powernya sebaiknya 2 kali lipat dari kapasitas motor, atau minim-minimnya adalah ditambahkan 80% dari kapasitas motor. Misalnya Anda ingin instalasi Araki GTR ini, Anda bisa menyiapkan untuk powernya atau untuk input powernya yaitu di 100 kW ya, karena ini menggunakan motor induksi ya, jadi ada beban induksi yang perlu diperhitungkan. Nah, untuk sistem startup dari Araki GTR ini adalah sistem startup motornya Start Delta yang dikontrol oleh PLC yang di sini ya, yang dikontrol oleh microcontroller yang ada di sini, PLC MAM880 ya. Kita bisa lihat di sini, ini juga sangat lengkap sekali untuk kontrolnya, dan ada beberapa safety device yang disematkan pada MAM880 ini, misalnya over voltage, under voltage, terus ada juga yang high pressure, terus temperatur high juga ada di sini. Jadi untuk temperatur juga ada, untuk pressure-nya juga ada, untuk voltasenya juga ada, atau misalnya pas failure, hilang satu pas juga bisa dikontrol menggunakan MAM880 ini. Jadi cukup lengkap. Kita bisa lihat ya di bagian pintunya. Untuk Araki GTR ini bisa diakses dari keempat sisinya, jadi bisa dari depan, dari kanan kiri, dari belakang. Ini sangat penting supaya kita lebih mudah saat akan melakukan troubleshooting maupun maintenance. Jadi untuk bukanya juga gampang sekali ya, dalam paket penjualan juga sudah disediakan kunci seperti ini, jadi tinggal buka seperti ini ya, tinggal buka seperti ini. Nah, seperti ini. Di sebelah sini juga sama. Nah, seperti ini. Oke ya, kita bisa lihat di sini sangat luas sekali. Jadi saat kita akan melakukan troubleshooting maupun maintenance ini sangat leluasa. Jadi kita bisa mengakses setiap komponen yang ada pada Araki GTR 55AD. Jadi saya juga akan jelaskan di bagian sini, ini adalah oil separator ya, di sini oil gas separator ada di sebelah sini. Ini adalah untuk sensor tekanan ya, kita bisa lihat di bagian sini, atau pressure sensor ada di sebelah sini.
Dan di sini ada pressure gauge, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk ini adalah untuk memasukkan oli. Jadi bisa memasukkan oli melalui bagian sini, jadi mudah sekali, posisinya ke atas ya, bukan miring. Terus kita bisa lihat di bawah sana itu ada oil drain. Jadi kita bisa melakukan penggantian oli atau maintenance rutin dengan cara membuka krans yang ada di bawah sana ya. Jadi oli bisa langsung keluar. Dan kita juga bisa lihat di sini ada flexible hose yang cukup besar. Ini fungsinya adalah untuk mengalirkan oli yang bercampur dengan udara bertekanan masuk ke dalam oil gas separator. Jadi ini dibuat menggunakan flexible hose supaya bisa meredam getaran dari skru maupun motor. Kita bergeser ke bagian sebelah kanan, kita bisa lihat di sini ada panel kontrol. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, untuk sistem startup dari Araki GTR ini adalah Start Delta. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada 3 buah kontaktor. Ini adalah fungsinya untuk Start Delta ya. Jadi bisa bergerak bergantian mengikuti kontrol dari MAM 880 ini. Kita juga bisa lihat di atas ini ada 1 kontaktor lagi. Ini adalah untuk menggerakkan kipas. Jadi untuk Araki GTR ini dilengkapi dengan 4 buah kipas. Wah, luar biasa banyak ya. Kita bisa lihat di sini ada 4 buah kipas. Total keseluruhan beban untuk kipas yaitu di 1100 watt dibagi 4 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 4 buah kipas. Dan ini bisa dilepas sendiri-sendiri ya. Jadi tidak langsung lepas 4-4-nya, tapi bisa dilepas masing-masing satu-satu, sehingga ini mudah sekali apabila ada terjadi kerusakan pada motoran kipas ataupun kita akan melakukan maintenance, ini kita bisa lepaskan dengan sendiri-sendiri. Nah, untuk sistem pendinginan pada Araki GTR ini adalah air cooling ya. Oleh karena itu untuk unit Araki GTR ini juga dilengkapi dengan kipas, dan di sini ada semacam kondensor ataupun radiator ada di sebelah sini. Fungsi dari radiator atau kondensor ini adalah untuk mendinginkan oli sekaligus untuk menurunkan temperatur udara bertekanan. Karena kebanyakan udara yang dikompresi atau udara yang ditekan temperaturnya akan naik, oleh karena itu perlu didinginkan supaya temperaturnya tidak terlalu tinggi. Nah, kita juga bisa lihat di sebelah sana itu ada komponen yang berwarna putih, itu adalah oil filter dari Araki GTR 55AD. Nah, untuk oil filter yang digunakan pada Araki GTR ini tidak main-main ya. Ini menggunakan main filter made in Jerman. Kita bisa lihat ya di sebelah sana untuk tipenya yaitu yang W13 ya, di sebelah sini untuk oil filternya. Nah, untuk di sisi dalamnya juga dilengkapi dengan peredam busa seperti ini. Ini busanya sangat tebal. Nah, untuk noise level dari Araki GTR 55 ini hanya mencapai 68 dB saja dalam jarak 7 meter. Jadi tidak terlalu bising ya. Untuk ukuran motor sampai dengan 55 kW hanya 68 dB saja dalam jarak 7 meter. Nah, oke, kita akan bergerak ke bagian sebelah sini ya. Oke, kita juga bisa lihat ya di sini, ini adalah bagian belakang dari controller MAM 880. Kita bisa lihat ya, marking kabelnya lengkap sekali. Kita bisa lihat di sini nomor-nomornya. Jadi ini mempermudah kita saat akan melakukan troubleshooting maupun maintenance ya. Apabila ada komponen-komponen yang perlu diganti, kita bisa lihat ya secara sempurna di sini untuk alamat kabelnya. Nah, kita juga akan bergeser ke bagian sebelah sana. Kita akan lihat air end atau yang sering kita sebut skru ya, atau bagian skrunya, atau nama resminya adalah air end. Jadi kita bisa lihat, nanti kita akan buka di bagian sebelah sana. Oke ya, kita sudah ada di sisi sebelah kiri dari Araki GTR 55AD. Kita juga bisa lihat di sini ada nameplate yang perlu saya informasikan sebentar. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah tipe GTR 55AD. Untuk airflow-nya untuk GTR ini dapat mencapai 7,5 meter kubik per menit. Jadi saat Anda ingin menggunakan atau memerlukan airflow yang tinggi di atas 5.000 meter kubik per menit, maka Araki GTR ini adalah pilihan yang sangat tepat. Jadi untuk Araki GTR ini adalah memiliki flow rate-nya atau volume flow-nya 7,5 meter kubik per menit dengan tekanan maksimum 13 bar. Nah, untuk bobot maksimum adalah 1.280 kg. Jadi saat Anda akan melakukan instalasi atau loading unloading,
Araki GTR ini Anda cukup menyediakan forklift dengan kapasitas 3 ton, itu sudah cukup ya. Dan pada Araki GTR ini juga sudah disediakan fork hole ya di bagian bawah sana. Jadi forklift sangat mudah sekali, tinggal memasukkan forknya dan bisa digeser-geser ataupun dipindahkan ke tempat sesuai keinginan kita. Dan di sini juga ada maintenance item and circle ya. Jadi ini penting sekali saat Anda akan mengoperasikan ataupun saat Anda menggunakan Araki GTR 55 AD. Anda wajib membaca petunjuk maintenance maupun petunjuk pengoperasian. Anda bisa membacanya di sini atau Anda bisa membacanya di manual book yang terdapat dalam paket penjualan. Jadi di sini juga jelas sekali ya perawatan hariannya setiap 8 jam seperti apa, mingguannya tiap 3 bulan, bahkan setiap tahunnya juga ada ya di sini checklistnya. Jadi Anda bisa membaca terlebih dahulu sebelum mengoperasikan Araki GTR 55 AD. Dan di sini juga diberi catatan ya, untuk proses maintenance bisa saja lebih cepat apabila unit ini digunakan di area yang berdebu dan kotor. Jadi kemungkinan besar untuk waktu maintenance-nya bisa lebih cepat. Kita juga bisa lihat di sini ya, harus menggunakan filter oli dan oli yang kompatibel atau yang sesuai dengan spesifikasi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saat Anda sudah menggunakan Araki GTR ini, Anda wajib menggunakan spare part ataupun komponen-komponen yang asli ya, dan Anda bisa mendapatkannya di sales marketing PT Inutara Persada, atau Anda bisa menghubungi website resmi PT Inutara Persada untuk mendapatkan komponen-komponen consumable atau spare part consumable dari Araki GTR 55 AD. Nah, selanjutnya saya akan buka bagian sebelah sini ya. Kita buka saja seperti ini. Nah, ini luas sekali ya penampakannya. Kita bisa lihat ini yang tadi saya jelaskan, ini adalah oil filter, main filter made in Jerman. Terus kita bisa lihat di bagian sini, inilah yang kita sebut dengan air end atau skrunya ada di bagian sini ya. Karena ini double screw, jadi kita bisa lihat di bagian sini ada 2 buah ya, ada 2 buah lengkungan. Ini adalah 2 buah skru yang saling berhadapan, sehingga di bagian ujung sini akan menimbulkan atau akan menciptakan tekanan udara dan akan disalurkan dari bawah sini masuk ke dalam oil gas separator untuk dipisahkan antara oli dan udara bertekanan. Untuk oli jatuh ke bawah lalu akan kembali lagi ke kompresor ya. Namun sebelum kembali ke kompresor akan melalui filter, melalui pipa ini, melalui filter disaring dulu apabila ada kotoran ataupun reduksi akan naik ke sini, lalu akan disaring di sini, lalu juga akan sekaligus didinginkan. Nah, jadi masuk ke dalam sana ya. Lalu akan didinginkan oleh oil cooler di bagian sana, lalu akan kembali lagi dan masuk ke skru kompresor atau masuk ke air end. Jadi prosesnya seperti itu untuk proses perjalanan olinya. Dan bagian silinder yang warna hitam ini adalah air filter. Jadi untuk menyaring partikel-partikel debu supaya tidak masuk ke bagian skru atau bagian air end, sehingga udara yang masuk itu bebas dari partikel-partikel debu maupun kotoran-kotoran yang berbahaya ya. Anda bisa bayangkan apabila ada misalnya butiran-butiran pasir yang masuk ke dalam skru, tentunya ini akan merusak sistem kerja dari air end ataupun dari skru itu sendiri. Oke, ini adalah bagian samping. Kita sudah melihat bagian luar maupun bagian dalam dari Araki GTR 55 AD. Kita akan bergerak ke depan lagi. Oke, kita akan bergerak ke bagian depan. Nah, saya akan menjelaskan singkat ya untuk di bagian controller ini, karena ini adalah salah satu fitur yang penting dari Araki GTR 55 AD. Kita bisa lihat di sini ada beberapa diagram dan dilengkapi juga dengan lampu indikator. Jadi bagian mana yang mengalami trouble atau mengalami masalah, atau misalnya sudah waktunya maintenance ataupun pergantian komponen, maka lampu ini akan menyala. Dan kita bisa mengaturnya di bagian controller ini. Misalnya kita bisa mengatur untuk maintenance-nya setiap 2000 jam sekali atau mungkin setiap 4000 jam sekali. Nah, kita bisa lihat kita bisa mengaturnya di bagian menu yang ada pada MAM 880 ini. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi tombol. Dari bagian sebelah kanan ini adalah emergency stop. Fungsinya adalah digunakan untuk mematikan unit
pada saat keadaan darurat. Dan tombol warna hijau dengan simbol I ini adalah start, di bawahnya stop, dan ada 5 buah tombol yang ada di bawah layar. Ini adalah tombol return, tombol enter, tombol up, tombol down, dan tombol set. Jadi dengan tombol-tombol ini kita bisa mengatur misalnya untuk maksimum tekanan, temperatur cut in cut off untuk kipas, atau mengatur waktu untuk maintenance. Jadi lengkap sekali ya, semuanya sudah bisa dikontrol menggunakan MAM 880 ini. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, Araki GTR 55A ini garansi 3 tahun untuk ARN-nya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi karena garansi ARN-nya sampai dengan 3 tahun dan elektrikalnya 1 tahun. Jadi cukup lama ya. Serta Anda bisa mendapatkan komponen-komponen atau spare part yang asli hanya di PT Indoterra Persada, dan Anda bisa menghubungi after sales marketing PT Indoterra Persada atau langsung kunjungi website resmi PT Indoterra Persada. Oke, sekian dulu review singkat kita mengenai Araki GTR ini. Ini adalah salah satu produk yang cocok sekali untuk mendukung bisnis Anda di bidang produksi, mungkin packaging, ataupun mungkin di sistem otomatik pneumatik ya, yang menggunakan sistem kerja udara bertekanan. Ini sangat cocok sekali. Atau mungkin Anda bergerak di bidang perbengkelan, ini juga sangat bagus sekali untuk mendukung kelancaran bisnis Anda. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indoterra Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indoterra Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk PT Indoterra Persada lainnya, atau mungkin untuk tipe Araki yang lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Dan juga apabila Anda ingin request produk-produk PT Indoterra Persada yang selanjutnya ingin kita review, tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.